Selamat pagi teman-teman, saya Coach Andre dari Fit Nation. Hari ini kita akan menunjukkan cara untuk melakukan squat. Squat adalah bend and lift movement yang mengerjakan otot quadriceps, paha, dan glutes, bokong. Sebelum kita mulai dengan squat, kita harus mengerti dua konsep yang sangat penting. Yang pertama adalah neutral spine dan yang kedua adalah hip hinge. Jadi, kita akan mulai belajar squat dengan kneeling hip hinge, standing hip hinge, dan body weight squat. Setelah kita bisa melakukan itu tiga, kita bisa menambah instabilitas supaya kita bisa progres. Instabilitas ada dua tipe. Yang pertama adalah instabilitas via body weight. Dan yang kedua adalah instabilitas via resistance, beban. Yang pertama adalah goblet squat, yang kedua barbell front squat, dan yang terakhir barbell back squat. Dan setelah itu kita akan membahas common mistakes dengan squat. Dan yang terakhir saya akan membahas pertanyaan yang selalu saya dapatkan, yaitu boleh nggak sih squat dengan lutut yang maju? Oke, ayo kita mulai dengan kneeling hip hinge. Oke, sebelum kneeling hip hinge, kalian harus tahu konsep neutral spine. Oke, apa itu neutral spine? Jadi kalau saya pakai dowel ini, kepala AVI, punggung AVI atas, dan sacrum AVI, tulang buntut, ini harus segaris. Saat melakukan exercise harus segaris. Oke. Jadi AVI, belakang kepala, upper back, sama sacrum. Oke. Jangan hyper extension. Nyamping, Vi. Oke. Coba hyper extension. Oke. Jadi space-nya ini lebih tarik ke belakang, Vi. Yes. Oke. Jadi ada natural curve, kepala, upper back, sama sacrum. Oke. Oke. AVI sudah di dalam posisi neutral spine. Dia akan mulai dengan hip hinge. Oke, pegang dowelnya. Oke, bawah di sacrum, satunya lagi di leher. Jadi megang dowelnya di lower back, di lumbar, sama di cervical, leher. Oke. Rusuknya masukin lagi. Oke, sip. Oke, dari sini perhatiin lutut AVI sama bahu AVI segaris. Untuk melakukan kneeling hip hinge, joint yang gerak hanya di hip. Oke, jadi Vi, dorong hipmu ke belakang tanpa lutut atau bahu bergerak. Dorong, panggul ke belakang, oke. Stop, kembali lagi ke atas. Lakuin 2 repetisi lagi. Perhatikan knee dan shoulder dia tidak banyak bergerak. Jadi yang gerak hanya di hip joint. Satu lagi, nih. Dan saat dia melakukan ini, spine dia harus selalu netral. Jadi lower back, upper back, sama belakang kepala segaris. Oke. Nah, setelah ini lanjut dengan standing hip hinge. Oke. Avi, tolong dowelnya lagi, Vi. Oke, untuk melakukan standing hip hinge sama. Oke. Lutut dan bahu segaris. Oke. Oke, Avi, lakuin hip hinge, dorong hip ke belakang. Oke, kembali lagi. Dorong ke belakang. Jadi ini movementnya sedikit. Dia belum squat. Satu lagi, Vi. Oke. Sekarang lakukan tanpa dowel, tapi spine harus tetap netral. Oke? Harus tetap netral. Oke. Jadi perhatikan teman-teman, yang gerak hanya hip joint dia. Ini namanya standing hip hinge. Ini adalah inisiasi buat squat. Untuk melakukan body weight squat, dia harus mulai dengan hip hinge. Oke, Avi. Oke, sekarang standing hip hinge sudah Avi bisa lakukan dengan lancar. Kita akan mulai dengan body weight squat. Oke, starting position untuk body weight squat. Avi, buka kaki Anda selebar bahu.
Maksudnya adalah kaki dan bahu segaris. Kalau kalian lihat daunnya segaris. Setelah itu, madep ke depan, Pi. Jempol kaki diarahkan 15 derajat keluar. Jadi, kaki kiri jam 11 pagi, kaki kanan jam 1 siang. Engage your core. Engage your core, aktivasi perut Anda seperti kayak orang mau mukul, core-nya engaged. Oke, itu starting position sebelum kita mulai gerakan. Setelah itu Afi, hip hinge dulu. Oke, hip hinge. Oke, setelah hip hinge, tekuk hip dan lutut bersamaan. Turun ke posisi squat. Oke. Kasih aku 2 repetisi lagi, Vi. Mulai dengan hip hinge. Setelah itu menekuk hip dan knee bersamaan. Oke, satu lagi, Vi. Saat dia melakukan squat, selalu melihat pos, apakah dia selalu ada di posisi spine yang netral. Ini dia tidak di posisi spine yang netral. Jadi kepalanya turun, Vi. Oke, jadi ini spine dia posisinya netral, kepala, upper back, dan lower back segaris. Oke, naik, Vi. Oke, you oke? Oke. Poin ketiga, kita saat Afi squat kita mau figure 4. Figure 4 dalam arti tulang kering Afi, oke, squat, Vi. Bottom position ya, Vi. Neutral spine. Oke. Perhatikan lutut Afi dan telapak kaki Afi segaris dengan bahu dan hip Afi. Oke, kurang tegak lurus. Oke, kurang lebih seperti ini. Turun lagi sedikit supaya paha paralel. Saat cueing untuk dia berdiri, dorong midfoot Anda. Oke, sekarang view dari depan. Oke. Saya ingin lutut Afi waktu dia squat, waktu dia turun, lutut Afi itu tracking jari kedua dan jari ketiga kaki dia. Oke, V, squat. Jadi sedikit membuka. Jadi lutut dia mengikuti jari kedua dan ketiga. Buka lagi sedikit. Oke, naik, V. Jari kedua, ketiga sini. Oke, sama knee-nya tracking. Oke, naik, V. Hip hinge. Tekuk, lutut bersamaan, figure 4, lutut dan tracking jari kedua ketiga. Oke, figure 4, oke, neutral spine, kepala sedikit turun, oke, up. Oke, tunjukin lagi dari samping, saya tanpa pakai dowel, oke, squat. Dilihat, figure 4, neutral spine, dada naik sedikit, Vi, oke, up. Dada naik sedikit. Sekali lagi. Terbiasa low bar squat ya kamu, Vi. Naik, dada naik. Oke. Itu body weight squat. Setelah kita lancar bisa melakukan body weight squat, kita bisa berprogres dengan goblet front squat. Ini goblet front squat bisa pakai dumbbell atau kettlebell. Kita menambah instabilitas dengan beban. Oke. Afi pegang dumbbellnya. Saat Afi nyamping, saat Afi megang dumbbellnya, perhatikan elbow dia menghadap ke lantai. Oke. Menghadap ke lantai. Jangan menghadap ke belakang. Oke. Jadi elbow menghadap ke lantai. Oke. Sekarang V, lakukan squat seperti tadi. Kaki selebar bahu, jempol kaki 10-15 derajat keluar. Oke. Mulai hip hinge, waktu turun, lutut tracking, jari kedua dan ketiga, tetap spine-nya netral, oke, berdiri. Dan saat squat melakukan figure 4. Oke. Tekuk bersamaan.
Kok bersamaan. Oke, dada naik sedikit. Oke, up. Oke, itu melakukan goblet squat dengan dumbbell. Bisa memakai kettlebell juga. Jadi, turun. Cara memegang kettlebell untuk goblet squat seperti ini. Oke, pegang kettlebellnya, bukan hornnya. Oke, next kita akan melakukan barbell front squat. Setelah goblet squat lancar, kita bisa melakukan barbell front squat. Oke, barbell front squat, barbellnya ada di anterior deltoid, di bahu depan. Oke, tumpuannya di bahu depan. Tunjukkan, Vi. Oke, di bahu depan. Tangan di bahu depan. Oke, saya akan mengajarkan cara cross grip karena ini paling gampang. Oke, cross grip, tangan disilang, jempol masuk ke bawah. Oke, elbow diangkat ke atas. Jadi paralel, jangan di bawah. Jadi paralel dengan lantai. Oke, kaki lebarin sedikit. Oke, lebarin sedikit. Angkat barbelnya, keluarin. Oke, ambil 2 langkah ke belakang. Oke, jangan terlalu jauh. Oke, ini starting position barbell front squat sama dengan body weight squat atau goblet squat. Oke. Dari sini Afi akan hip hinge dulu dan dia akan melakukan squat, tapi perhatikan tangan dia tetap di atas. Oke, Vi, squat, Vi. Oke, nice. Naik. Jadi semua yang kita bahas tadi tetap kita lakukan di barbell front squat ini. Oke, 2 lagi, Vi. Last one. Hip hinge, hip dan knee bertekuk bersamaan. Oke, itu grip yang pertama. Grip yang kedua. Jadi saat Afi re-rack, maju ke depan, taruh barbell. Nah, grip kedua ini kalau Anda punya mobilitas bahu yang baik. Oke, jadi grip, underhand grip. Oke, jadi konsepnya sama. Oke, humerus Afi paralel dengan lantai, tidak ke bawah. Barnya lokasi sama di anterior deltoid atau di bahu depan. Kakinya maju. Oke, angkat ke belakang 2 langkah. Yep. Oke, sip. Oke, squat. Hip hinge. Push up. Oke, 2 repetisi lagi. Tetap figure 4. Elbow Afi paralel dengan lantai. Oke. Dorong ke atas. Oke, kembali. Sedikit tentang konsentriknya. Jadi saat dia mendorong ke atas, dia akan mendorong dengan midfoot dia. Oke, jadi semua kaki dia, seluruh kaki dia harus di lantai. Jangan ada yang jinjit atau masuk ke dalam atau ke samping. Oke. Front squat sudah lancar, kita progres ke barbell back squat. Yuk, Vi, masuk. Oke, untuk barbell back squat, pastikan barbell benar-benar di tengah. Dia posisinya di tengah-tengah barbell. Dan juga perhatikan barbell di upper traps dia. Di upper traps. Jadi jangan di leher dia. Seperti ini. Jangan di cervicalnya dia. Di upper traps dia. Kalau perhatiin elbow dia dimasukin sedikit, di grip, full grip, full thumb grip. Dari sini
Dia akan mengangkat barbel, berdiri, Vi. Oke, ambil 2 langkah ke belakang. Oke, lakukan 2 reps. Neutral spine, nice. Oke, up. Lumbar harus selalu stabil. Oke, lumbar harus selalu under control. Oke. Kita bisa juga membuat body weight squat lebih tidak stabil. Oke, caranya adalah narrow squat. Jadi tadi kan saya ngomong kaki selebar bahu. Coba Vi dibuat lebih narrow, lebih masuk lagi. Oke. Oke, squat. Ini adalah jadi kaki Avi lebih berdekatan. Oke. Naik. 2 repetisi lagi. Ini dia akan merasa lebih susah dari body weight squat dengan wide stance atau normal stance. Oke. Bisa juga setelah ini dia melakukan staggered squat. Jadi berdiri posisi squat biasa, kaki selebar bahu, ambil satu kaki yang kiri atau yang kanan, ambil selangkah kecil ke belakang. Oke, dari sini dia akan melakukan hip hinge dan dia akan squat. Oke, squat. Oke. Satu lagi. Oke. Yang terakhir dia bisa membuat movement squat lebih susah lagi dengan mengubah center of gravity dengan melakukan overhead squat. Oke, body weight overhead squat. Oke. Ambil stance squat biasa, oke. Kaki selebar bahu, oke. Tangan dinaikin ke atas. Oke, squat. Jadi dia mengubah center of gravity. Oke. Center of gravity yang sebelumnya di hips dia naikkan ke atas. Jadi itu cara untuk memprogres body weight squat dengan instabilitas. Yang pertama adalah narrow stance squat, yang kedua adalah staggered squat, dan yang ketiga adalah overhead body weight squat. Oke, common mistake pertama saat melakukan squat adalah valgus knee. Jadi kadang-kadang waktu member kalian squat di posisi paling bawah, waktu dia mau berdiri, bisa saja knees dia caving in. Jadi knees dia masuk ke dalam. Oke, contohin Vi. Jadi dia squat oke. Dia tracking jempol kaki kedua dan ketiga dan waktu naik, knees dia masuk ke dalam. Satu lagi Vi. Oke. Jadi solusinya, ulangin lagi Vi. Bilangin dia, oke. Tetap tracking di jari kedua dan tiga. Push up. Oke, itu common mistake nomor 1. Common mistake nomor 2, bad wing. Jadi dia tidak mengkontrol lumbar spine dia. Oke, V, lakuin V. Jadi hips dia masuk saat dia turun waktu dia squat. Oke, lagi V. Oke. Jadi ingat lumbar dia di extension supaya bisa dalam posisi neutral spine. Oke. Ada sedikit lumbar curve, turun. Ada sedikit lumbar curve, oke. Bukan hyper extension. Oke. Mistake ketiga adalah waktu melakukan squat dan melihat kaca. Oke, melakukan squat dan melihat kaca, apa yang terjadi? Cervical spine dia, leher dia itu hyper extended. Coba Vi. Oke, jadi please waktu squat kepala, upper back dan sacrum segaris. Oke, common mistake nomor 4 adalah menginisiasi squat dengan knees, bukan dengan hip. Jadi contohnya Vi, squat dengan knee yang maju dulu sebelum hip menekuk.
Jadi selalu ingat waktu squat hip hinge dulu, barusan knees and hips gerak bersamaan. Oke, itu common mistakes-nya untuk squat. Oke, pertanyaan terakhir, boleh atau tidak squat dengan lutut lebih maju daripada jempol kaki? Jawabannya adalah boleh kalau Anda sudah melakukan hip hinge. Jadi kenapa kok lutut bisa lebih maju daripada jempol kaki? Karena tulang femur atau tulang paha itu kalau misalnya lebih panjang daripada tulang tibia, tulang kering, jelas-jelasnya kalau dia squat, lutut dia akan lebih maju daripada knee saya. Oke, jadi jelas-jelas kalau lutut dia lebih panjang, dia akan lebih maju. Oke, kalau saya ngomong lutut tidak boleh lebih maju daripada jempol kaki saya akan kompensasi dengan mungkin saya melakukan lebih banyak squat dengan badan seperti ini. Jadi saya bukan squat, tapi saya cuma hip hinge dan badan saya ke depan. Karena saya takut lutut saya lebih maju daripada jempol kaki. Oke, jadi boleh melakukan squat dengan lutut yang lebih maju daripada jempol kaki kalau kita menginisiasi squat dengan hip hinge. Oke, dan di akhir squat kita tetap melakukan figure 4. Oke, thank you guys. Ini adalah squat tutorial untuk bend and lift movement. Oke, berikutnya kita akan membahas deadlift. Terima kasih.